Baik, shalom, salam terkasih untuk kita semua. Selamat datang kembali dalam podcast Nobar Komsos Keuskupan Padang. Kali ini saya Septian Chandra selaku kru dari Komsos Keuskupan Padang telah ditemani oleh 3 frater-frater ganteng yang akan kita habiskan pada tanggal 4 Oktober mendatang. Oleh karena itu, kita mau kenalan dulu nih kepada 3 frater-frater tersebut. Boleh ada yang mau memulai dulu terlebih dahulu perkenalannya? Frater dari mana? Kanan saya atau dari kiri saya? Kanan dulu. Oke, boleh frater silakan perkenalan. Baiklah. Kalau saya Frater Yohanes Chandra Manulang, tempat tanggal lahir itu 16 November 96, Sungai Kuko, dan asal paroki saya dari paroki Santo Fidelis Dolok Sanggul. Dolok Sanggul Fidelis. Oke, selanjutnya frater yang sebelah kiri saya dari mana dulu yang memulai? Yang paling kecil mungkin ya. Oh, yang paling kecil. Baik, perkenalkan nama saya Frater Alfonsus Gaspar Bani. Asal saya dari Kupang, tempat tanggal lahir Tain Inu 31 Maret tahun 1997, paroki Santa Colombo Bukut Ain. Oh, Pani. Oke, terima kasih frater. Selanjutnya yang terakhir nih. Boleh frater? Ya, kalau nama saya Gregorius Purbanagara, asal saya dari Malang. Paroki asal saya adalah Ratu Damai Purworejo. Oke, Purworejo. Baik frater, 3 frater ini kita pengen tahu nih, ikut berasal dari seminari Pematang Siantar kah bertiga-tiganya atau dari seminari yang lainnya? Boleh. Ada yang mau jawab dulu? Kalau saya berasal dari Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar. Oke. Kalau saya seminari menengah Kristus Sacerdos Pematang Siantar. Oke. Saya seminari menengahnya di Santo Vincentius Apollo, Garo, Blitar, kemudian di Xaverian, di Bintaro, kemudian di Jakarta, terakhir teologi di Manila, Filipina. Berkeliling-keliling ya frater, karena Xaverian kan. Ya, ditugaskan di situ mah bagaimana lagi. Oke. Baik. Nah, sebagai pembuka dulu nih untuk topik-topik yang ringan terdahulu. Kan tentu selain saya, umat-umat yang menyaksikan juga pasti pengen tahu juga nih tentang kisah dari panggilan para frater sebagai pelayan Tuhan. Nah, boleh dikisahkan sedikit dulu. Nggak usah di-spill terlalu banyak, jadi bagaimana panggilan itu bisa datang kepada para frater sehingga sampai di titik saat ini? Kalau dari saya, panggilan untuk menjadi imam itu pertama sekali tumbuh ketika saya di SMA kelas 2 di SMA Santo Yosef di Riau. Disitulah baru muncul panggilan saya karena mengenal dengan seorang imam di paroki Santo Yosef juga yang waktu itu mengajak untuk kunjungan ke stasi. Ketika dalam perjalanan ke stasi, beliau banyak bercerita tentang situasi umat di stasi, bagaimana umat itu mendapat pelayanan 1 kali dalam 3 bulan. Itulah motivasi awal yang membuat saya tertarik untuk menjadi imam. Dan memang waktu itu yang saya kenal hanya satu, dari seminari menengah sampai seminari tinggi, ya Keuskupan Padang. Itu yang membuat saya tertarik untuk masuk Keuskupan Padang. Oke, terima kasih frater Gaspar. Selanjutnya pastor yang mana lagi? Terpuluh bagian yang lebih cocok. Kalau saya dari kecil memang tak mau menikah. Karena dulu kalau waktu ikut acara perkawinan adat Jawa itu agak repot sekali. Karena ribet. Ya, yang menikah itu mereka, saya belum tidak menikah waktu masih anak-anak, disuruh ikut acara itu. Aku bilang ke mamaku kan, aku nggak mau nikah. Kemudian sama ibu, kalau nggak mau nikah, berarti jadi romo saja. Saya jawab, ya saya mau jadi romo, itu aja lah. Oke. Itu awal dari panggilan saya. Oke, selanjutnya boleh frater? Kalau saya awal panggilan itu pertama sekali ketika kecil sebenarnya diawali dengan penasaran dengan hosti kudus itu. Karena di tempat saya harus ke gereja itu 2 jam, maka tidak ada ke gereja begitu. Jadi hanya selama tempat tinggal di awal itu di Teluk Kuantan, hanya sekali momennya saya ikut misa. Dan saya penasaran tuh dengan orang-orang yang maju tuh ngapain. Nah, itu awalnya, tapi hilang. Dan akhirnya ketika masuk asrama, saya tertarik itu bukan karena tertarik sebenarnya lagi karena imam, tapi karena supaya jangan dekat lagi dengan orang tua. Sebenarnya saya pengen jadi bercita-cita dari nakoda di situ.
Hanya karena alasan jarak tidak dikasih, dan supaya saya tidak kembali lagi ke rumah untuk sekolah, menghindari itu, saya mendaftarlah ke seminari. Oke, berarti tiga frater ini mempunyai motivasi dan alasan yang berbeda-beda lah. Karena dalam panggilan seperti ini, ada yang tadi rindu mencintai host di Kudus tadi. Ya, awal kecilnya. Ya, ada yang tidak mau menikah, ada yang tadi frater tadi sorry saya lupa. Tertarik menjadi imam karena mengenal seorang imam. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih lebih dalam lagi tapi masih flashback ke belakang dulu nih, frater. Kita pengen tahu nih, kan memutuskan untuk benar-benar masuk seminari, tentu ada juga diskusi dengan kedua orang tua ataupun keluarga ataupun sanak saudara. Nah, kita juga pengen tahu nih, bagaimana sih para frater ini mempersuasif orang tua untuk dapat izin seperti itu. Mana tahu ada yang mungkin masih dalam pertimbangan atau memang langsung di ACC boleh masuk seminari seperti itu. Boleh, frater? Kalau seminari menengahnya, orang tua memang menganjurkan karena kebetulan waktu itu ada abang saya datang ke rumah saya dia di seminari Nirmala, maka dia sarankan ke situ. Hanya terlalu jarak jauh, saya pilih ke Sacerdos, Siantar. Itu dia. Tapi setelah di seminari menengah itu mereka masih setuju, ketika seminari tingginya lalu mereka tidak setuju. Dan akhirnya memang di situ memang ya istilah anak zaman sekarang slack lah ya. Slack gitu. Slack 2 tahun begitu. Tapi akhirnya ketika setelah 2 tahun kembali ke rumah berbicara dengan baik, akhirnya setuju. Oke, tapi sebelum lanjut, kita juga pengen tahu nih, slacknya itu karena pandangan melanjut seminari tinggi itu seperti apa maksudnya, frater? Memang sepertinya saya menduga begitu. Orang tua saya itu seperti menduga mencuri ilmu lah di situ anak saya begitu. Saya mencuriganya begitu. Karena kasusnya abang saya juga begitu. Dia dari seminari menengah dan berhasil di luar begitulah. Dia mungkin menggambarkan itu. Itu yang saya tangkap, saya pribadi begitu. Oh, berarti memang pandangan orang tuanya mencuri ilmu tapi bukan berakhir pada panggilan nanti berikutnya. Ya, karena dia sebelum mau masuk kuliah, sebelum mendaftar seminari tinggi, dia katakan kepada saya itu, sudah keluarlah kau kuliah di sini, saya lengkapi semua kebutuhanmu. Apa kau minta saya penuhi katanya. Itu dia katakan. Ini sudah terbang. Oke, baik. Terima kasih frater Chandra. Selanjutnya boleh frater Purba atau frater ini? Kalau saya itu termasuk mulus ya perjalanan panggilan. Kalau bilang ke orang tua, ya orang tua tadi kan saya bilang, ketika saya nggak mau menikah, nggak mau repot urusan pernikahan kan, itu saya bilang mau jadi romo. Saya bilang saya mau jadi romo kan. Akhirnya udah seminari menengah, saya waktu itu melamar ke seminari Garum. Akhirnya dibilang oke, silakan. Nggak ada apa-apa, pokoknya semua surat untuk syarat-syarat dipenuhi. Orang tua kerja, dari pihak sekolah juga kerja. Ya udah, beres sekali. Mau ke Saverian pun waktu itu dibilang ya, inilah hidupku, atur saja sendiri, udah gede kan. Masa harus diatur-atur orang tua, ya udah. Gampang sekali. Tapi frater punya saudara laki-laki yang lainnya atau sendiri? Ya 4 sih, tapi laki-lakinya 2. Oh, enggak apa-apa lah ya, 1 sebagai pelayan Tuhan seperti itu. Sebenarnya kabelnya Katolik itu 4 kan, 2 untuk keluarga, 2-nya untuk gereja. Gitu. Tapi karena frater cuma berdua ya sudah lah ya, frater 1-1. Laki-laki kan, ya. 2 lagi perempuan berarti. Oke, selanjutnya frater Gaspar. Kalau saya bilang tantangan atau halangan dari orang tua itu ada semenjak saya masuk seminari menengah. Pertama itu ketika saya masuk seminari menengah, orang tua ragu. Karena apa? Latar belakang saya waktu masih SMP bahkan sampai SMA itu adalah pribadi yang tidak pernah aktif dalam kegiatan gereja. Entah kegiatan OMK, BIA, tidak pernah aktif. Lalu gereja itu juga bisa itu Natal Paskah seperti itu. Apalagi waktu di Duri kan jarang saya ke gereja. Yang pertama dan kedua karena saya anak pertama laki-laki dan hanya 1 laki-laki. Kami dua bersaudara, 1 laki-laki. Itu juga yang menjadi tantangan, pertimbangan dari keluarga. Lalu yang ketiga juga berkaitan dengan cara hidup saya waktu itu. Cara hidup saya bukan berteman dengan orang-orang baik seperti itu, tapi teman-teman yang ya cara hidupnya di luar itu
ya ugal-ugalan, sempat ikut motor, sampai waktu di SMA juga sempat diskon 1 minggu seperti itu. Aduh. Tapi itulah panggilan Tuhan kan, kita nggak tahu seperti itu. Itulah tantangan dari orang tua. Sampai ketika saya tingkat 2, pas liburan tingkat kembali ke rumah, disitulah orang tua mengizinkan. Nah, orang tua, bapak, mama mengizinkan bahwa kalau memang itu jalan panggilanmu, ya jalani saja sampai di mana kau mampu waktu itu, mereka bilang. Karena kamu sudah dewasa dan yang menentukan hidupmu pada akhirnya dirimu sendiri, bukan kami. Kami hanya mendukung. Nah, itulah sekilas gambaran tentang dukungan dari orang tua. Oke, tapi berarti tidak ada penolakan yang berarti faktor-faktor ini pada awalnya berarti ya. Cuman hanya kayak pertimbangan-pertimbangan yang kedepannya bagaimana kehidupan dan masa depan para frater nantinya seperti itu. Nah, tadi itu kan keluarga inti. Nah, apakah juga ada frater-frater berdiskusi atau hanya menginformasikan kepada keluarga-keluarga besar gitu? Kalau saya sendiri waktu itu hanya menginformasikan kepada keluarga inti ya. Nah, makanya waktu itu mereka juga keberatan. Dan kedua juga sempat menyampaikan ke beberapa keluarga dari bapak, kebetulan bapak dari Pakistan, mereka juga kurang setuju. Nah, karena saya sebagai anak pertama waktu itu dan sebagai anak pertama tentu mereka harapkan supaya menjadi penerus marga. Benar. Tapi pada akhirnya saya memilih untuk melanjutkan panggilan saya sampai di tahap ini. Oke, baik. Frater-frater yang lain adakah? Kalau saya langsung ke keluarga inti. Memang keluarga besar kebanyakan sudah Katolik, kan? Mereka mendukung sekali. Tidak ada persoalan, tidak ada yang berat hati. Oke, Frater Chandra? Kalau saya pun langsung ke keluarga inti aja, hanya berarti hanya berfokus pada keluarga inti berarti ya, Frater. Oke, selanjutnya kita juga pengen tahu nih, apakah para frater tentunya penuh pertimbangan juga untuk diri sendiri pasti untuk sampai di titik ini. Tentunya mengalami mungkin seperti saya juga pernah mengalami kebuntuan dalam memutuskan beberapa hal atau bingung lah bahasa kasarnya. Jadi apakah benar panggilan ini memang untuk saya atau ini hanya tergerak atau terbesit karena satu momen makanya saya ingin mencoba hal seperti ini? Boleh? Baik, kalau saya memang pernah mengalami itu ya, dan cukup sering memang sebenarnya selama masa seminar menengah sampai seminar tinggi. Tapi yang paling saya lihat, yang paling ragu lah, paling krisis begitu, paling menurut saya memberi dampak yang besar untuk panggilan saya itu ketika keputusan orang tua itu tidak menyetujui untuk masuk seminar tinggi itu. Karena saya di situ harus 2 tahun ya, lost kontak gitulah. Saya hanya beranggapan dalam hati, Tuhan berkatilah mereka, urusan mereka lah itu Tuhan. Iya, karena dan ada juga kerinduan untuk bicara kembali sama mereka. Ya, pasti. Dan ketika tiba waktunya, ketika masa liburan, ternyata sebelum masa liburan orang tua saya meninggal, ibu saya. Jadi tidak sempat berdamai dengan hal itu. Nah, itulah yang membuat saya paling merasa bahwa kayaknya jalan ini bukan jalan saya. Karena apa? Di satu sisi saya menganggap bahwa ini sejenis melawan orang tua. Iya. Kalau melihat secara tindakan, saya melawan orang tua. Tapi kalau di sisi lain, saya mau juga memperjuangkan panggilan saya. Itu dia. Nah, disitulah saya paling merasa krisis. Benar tidak ini, benar tidak ini. Masa begini ceritanya, begini kisahnya. Itu sih yang membuat saya paling berkesan untuk terus jadi maju lagi. Dan karena cerita ini juga, kisah ini, pengalaman ini, itu juga sih yang membuat saya di momen-momen ke depan juga menjadi kuat begitu. Ada lagi krisis, tapi saya tidak mau menyerah karena momen yang satu ini. Oke, tapi berarti maaf dokter, berarti kan sama ibu belum sempat untuk berdamai, tapi sama ayah dan lain-lainnya sudah. Nah, jadi setelah meninggal ibu, saya kembali ke rumah. Maksud saya juga mau mengatakan itu, diskusi dengan jujur. Bagaimanalah saya teruskan kah atau tidak? Kalau tidak, saya akan keluar. Kalau terus, saya akan lanjut. Jawabannya, ya sudah dewasa, kalau sudah bisa menentukan. Sama seperti Frater Purba tadi. Sudah bisa syukurlah. Dan saya pilih tetap untuk melanjut. Oke, terima kasih Frater Chandra. Boleh selanjutnya? Diskusi. Kalau masalah sebenarnya jalan saya itu lurus-lurus saja. Tetapi pernah waktu tingkat 2 di Filsafat di Jakarta, saya sempat sakit cukup
tentang masalah pencernaan saya. Nah, karena sakit itu, saya diminta oleh rektor waktu itu, yaitu Pastor Mateo, yang lama kerja melayani di Mentawai. Saya diminta untuk keluar. Dan saya juga berusaha untuk protes atau negosiasi lah, supaya saya tetap bertahan di situ. Tetapi kenyataannya, namanya saya juga taat, namanya sebagai formandi. Akhirnya saya diminta untuk keluar. Tetapi dengan catatan, selama 1 tahun itu tidak ada kontak dengan Xaverian. Kalau mau kembali, boleh kembali. Nah, waktu itu saya putus asa, dan itu kali kedua, saya hitung itu kali kedua saya menangis sebagai seorang frater kan. Karena saya merasa itu adalah panggilan saya, dan juga saya melihat bahwa Tuhan itu benar-benar punya andil yang sangat besar. Karena panggilan itu bukan milik saya sendiri, tetapi Tuhanlah yang memanggil saya itu kan. Saya rasakan seperti itu. Tetapi saya melihat ini juga sebagai kesempatan saya untuk berkembang. Mengapa? Karena ketika waktu itu juga saya berusaha untuk melihat secara lebih luas bagaimana tentang hidup dengan gaul ketaatan. Nah, tapi waktu itu saya belum gaul. Jadi saya akhirnya diputuskan untuk keluar, tetapi saya masih melanjutkan studi saya di situ dari bulan Februari sampai Juni. Tahun berapa itu, Pak? Itu 2016. 2016. Ya. Bukan 2015. Oh, 2015. Nah, akhirnya 2015 itu untungnya ada pergantian rektor. Rektornya adalah Monsinyur. Nah, waktu ganti rektor itu menurut saya itu kesempatan ini. Ini mungkin jalan Tuhan. Akhirnya saya melobi Monsinyur. Nah, ketika sudah diputuskan seperti ini, kemudian saya lobby waktu itu Pastor Ruby itu, bagaimana Pastor? Dengan memang sudah diputuskan seperti ini, tetapi saya tetap ingin lanjut sebagai Xaverian. Kemudian dilihatlah proses kami dari dia masuk bulan Maret sampai bulan Juni. Nah, Monsinyur itu melihat, oh ternyata prosesnya baik, studinya baik, saya juga rajin juga, akhirnya udah kita ganti. Diganti, tetap bisa lanjut kuliah, tetap ada kontak dengan Xaverian. Karena yang pertama, itu saya harus istirahat total, tidak ada kontak sama sekali dengan Xaverian. Di sini dengan Monsinyur diganti, tetap lanjut kuliah, tetap ada kontak. Nah, akhirnya syukurlah ada kontak di situ. Dan saya pun bisa menjaga panggilan saya. Tetapi di luar itu, ketika saya di luar, wah itu godaan luar biasa itu. Saya jahat juga sih waktu itu, ngasih PHP ya. Umpamanya minggu ini dengan si dia, minggu depannya dengan dia. Pemain. player. Enggak apa-apa. Kan masih jadi itu lagi di dalam kondisi di luar kan, iya. Tapi kan tetap menjaga kesucian dan dari diri kita kan. Memang ada godaan untuk itu, tapi karena saya sudah berjanji saya akan kembali. Tetapi di situ juga kan tadi saya bilang saya tidak pengen menikah. Tapi di situ saya merasakan bahwa hidup berkeluarga pun suatu panggilan yang indah. Nah, ketika dari beberapa itu saya akhirnya cocok dengan satu orang itu kan. Udah kenalan sekitar 6 atau 7 bulan, tapi dekatnya itu hanya 3 bulan. Saya datangi rumahnya. Biasanya kan kalau tradisi Jawa, kalau cewek sudah ngundang ke rumahnya kan cocok itu kan. Nah, waktu datang ke rumahnya itulah yang membuat saya harus berbalik 180 derajat. Alasannya kenapa? Karena ketika saya janjian kan, ceweknya bilang nanti saya bawa cowok itu ke rumah dikenakan orang tua. Nah, ketika sampai di depan rumahnya, bapaknya itu menyapa saya, frater di sini. Wow, frater. Tiba-tiba frater datang ke rumah. Terus kemudian bapaknya katanya bawa pacar, kok juga frater. Aduh. Akhirnya ngobrol lah kami malam itu menjadi malam yang panjang, dan saya kemudian melihat bahwa cara Tuhan memanggil atau membalikkan seseorang itu bahkan ketika sudah merasa cocok dengan itu, Tuhan itu sepertinya memutarbalikkan segalanya dan membuat saya akhirnya kembali sampai saya tiba di sini. Terima kasih Frater. Selanjutnya boleh Frater Gaspar. Baik, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, tantangan atau pergumulan yang saya alami yang paling berat itu ketika saya di tingkat 2 juga. Oh, kayaknya tingkat 2 ini memang tingkat-tingkat yang krisis kayaknya. Pergumulan saya itu juga mungkin hampir sama dengan Frater Purba tentang kesehatan.
Saya waktu di tingkat 2 itu divonis ada 3 penyakit sekaligus yang sangat berat menurut saya waktu itu. Pertama, divonis penyakit jantung. Kalau penyakit yang kedua usus buntu. Dan yang ketiga usus terlipat. Nah, itulah 3 penyakit yang membuat saya waktu itu down ketika di seminari. Nah, waktu itu ada satu rumah sakit yang mengatakan seperti itu. Lalu bertepatan 1 minggu kemudian, Bapak Uskup almarhum Monsinyur Martinus berkunjung ke seminari tinggi rapat BKS. Saya menyempatkan diri untuk bimbingan bersama Monsinyur, lalu menyampaikan situasi saya. Waktu itu dari saya sendiri meminta BSS, berhenti studi sementara, karena penyakit saya mengganggu untuk studi dan kehidupan seminari. Tetapi ketika saya bimbingan bersama Monsinyur mengatakan demikian, saya tidak butuh penyakitmu itu, saya tidak tahu penyakitmu itu, yang saya mau itu kau lanjut ke tingkat 3. Itu yang saya tahu. Sekarang berobat, kemanapun kau berobat, saya akan menanggung biaya semua. Yang penting kamu harus sehat. Itu yang dikatakan almarhum Monsinyur kita. Lalu setelah bimbingan itu, saya memberanikan diri untuk pergi ke rumah sakit Elizabeth Medan. Nah, untuk kontrol dan juga check up waktu itu. Ketika saya sampai di sana, hasil yang saya dapat dari rumah sakit pertama tentang sakit jantung, usus buntu, usus terlibat, rupanya salah total. Salah total. Hasil dari rumah sakit Elizabeth yang didiagnosa waktu itu justru radang tenggorokan. Jauh. Karena itu ya kuat merokok, kuat minum kopi, tapi jarang minum air putih. Waktu itu. Makanya waktu itu sempat berhenti merokok 1 tahun ya. 2 tahun, baru setelah itu ya lanjut lagi Kembali lagi. Itulah pengalaman buat saya down waktu itu. Buat saya lemah, bahkan saya sampai meminta untuk BSS. Tapi ketika bimbingan dengan Bapak Uskup, dia mengatakan saya tidak butuh penyakitmu itu, yang penting kamu harus lanjut ke tingkat 3 dan juga berobat. Itu bentuk dukungan juga kepada saya dan membuat saya kembali bersemangat lalu untuk memastikan penyakit saya. Telah saya beranikan diri untuk check up di rumah sakit saja. Memang sampai sekarang kalau ada tantangan mungkin ada, tapi ya tantangan kecil-kecilan seperti itu dalam hidup komunitas seminar. Kira-kira saya. Baik, terima kasih Frater. Nah, selanjutnya masa-masa muda yang sangat labil, masih masa-masa umur belasan tahun. Dulu saya juga pernah sempat labil dan seperti itu. Nah, pasti ada Frater juga mempunyai teman-teman di luar seminari, maksudnya sebelum masuk seminari. Nah, pasti juga mungkin adakah berbincang-bincang sedikit nih, diriku mau masuk seminari seperti itu. Kira-kira pendapat dirimu seperti apa? Atau memang tidak pernah mengutarakan seperti itu, atau merasa sudahlah, mereka temanku punya hidup sendiri, aku juga punya hidup sendiri seperti itu. Apakah ada, Frater? Saya kan? Ya. Kalau saya selalu terbuka dengan teman-teman saya, mulai dari SD, SMP, SMA. Ketika dari kelas 1 SMP itu saya sudah bilang saya nggak mau menikah. Jadi teman-teman itu ketika saya bilang saya masuk seminari, semuanya mendukung. Tidak ada persoalan. Kadang hanya digoda, itu nanti nggak dipakai ya. Itu saja sih godaannya. Tetapi menurut saya karena saya sudah yakin, saya sudah pengen atau jalan saya di situ, saya tekuni saja. Oke, baik. Frater? Kalau saya juga terbuka dengan teman-teman soal panggilan di seminari juga. Dan untuk teman-teman yang lain mendukung saya, hanya mereka ragu dengan kualitas saya. Itu aja persoalannya. Kalau soal mendukung, mereka mendukung, tapi untuk kualitas hidup itu yang mereka ragukan. Tapi melihat perjalanan panggilan saya nggak mau ragu dengan itu semua. Saya mau yakin, karena ini saya rasa itu rahmat, karena banyak hal yang saya rasa saya pikirkan beginilah masa depan saya, ternyata berbalik terus, dia tak sesuai yang saya inginkan. Jadi saya melihat bahwa panggilan ini sungguh rahmat untuk saya, maka saya begitu yakin, apapun kata orang saya mau yakinkan bahwa saya mau panggilan ini. Maju terus, Frater. Oke, selanjutnya Kalau dari saya itu saya pilih jalur mandiri, tanpa memberitahukan kepada teman-teman ya. Karena kalau saya bercerita kepada teman-teman waktu itu, mungkin banyak yang ragu juga dengan kualitas saya, lalu juga hidup saya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa jarang pernah aktif di OMK atau kegiatan-kegiatan gereja lainnya seperti itu.
Justru teman-teman saya itu tahu ketika saya tingkat 4. Waduh. Tingkat 4, ada beberapa teman-teman saya yang dari SMA berjumpa dengan saya di Siantar, saya cerita bahwa saya di seminari, mereka juga terkejut. Kok bisa ya kamu masuk seminari? Seperti itu. Nah, setelah bercerita dengan mereka, banyak teman-teman juga yang mendukung. Nah, seperti itu. Oke, baik. Terakhir untuk di flashback ke belakang ini, kita pengen tahu juga nih, bagaimana frater-frater memutuskan ini masuk ke tarekat, apakah Projo atau tarekat-tarekat lainnya seperti itu. Boleh, frater? Bagaimana cara memutuskan? Kalau dari saya memutuskan untuk masuk ke Keuskupan Padang itu bagi saya hal yang mudah. Pertama saya katakan mudah karena ketika di SMA dan masuk seminari menengah pun yang saya kenal itu hanya Keuskupan Padang. Itu yang saya kenal. Lalu ketika di seminari menengah di Tolang Sibolga, yang saya kenal itu hanya 2, seminar Keuskupan Sibolga dan Keuskupan Padang. Dan akhirnya ketika sampai pada waktu diminta untuk menulis surat lamaran, saya hanya memutuskan 1, masuk Keuskupan Padang, karena itu yang saya tahu. Sampai di seminar tinggi baru saya tahu bahwa ternyata di Pulau Sumatera itu ada 6 keuskupan. Banyak teman seperti itu ya. Tapi itu juga sangat membantu saya karena memang mendengar cerita dari pastor yang saya katakan tadi, mengajak saya ke stasi dan juga melihat situasi umat waktu itu yang membuat saya tertarik untuk melamar ke Keuskupan Padang. Yang kedua juga memang saya termasuk seminaris yang beruntung waktu itu ya, karena saya orang terakhir yang menulis surat lamaran. Teman-teman saya sudah 3 minggu mengirim surat lamaran, saya belum mengirim. Nah, tapi ketika saya memutuskan untuk pilih Keuskupan Padang, saya orang pertama yang dibalas surat lamarannya sama Monsinyur Situmorang waktu itu. Saya kirim hari Senin, hari Rabu langsung dibalas. Anakku selamat datang di Keuskupan kita, saya menerimmu sebagai calon imam diosesan Keuskupan Padang. Itu sesuatu yang hebat menurut saya. Oke, kayaknya Frater. Kalau saya waktu kelas 2 SMA itu saya mencari, karena saya pengen keluar negeri kan, mencari kongregasi yang pergi keluar negeri. Nah, saya cari banyak-banyak. Saya juga tertarik dengan Yesuit karena ada keluarga saya yang Yesuit juga kan. Tapi beliau bilang, oh kalau Yesuit itu belum tentu bisa keluar negeri. Kemudian saya cari CM, kongregasi misi. Bisa keluar negeri tapi juga belum tentu nanti akhirnya keluar negeri. Akhirnya saya cari di internet itu teologi atau istilahnya S2 di negara-negara Meksiko, Filipina, Italia, sama Kamerun. Ini keluar negeri pasti. Saya melamar ke Serikat Misionaris Xavier. Oke. Gara-gara cita-cita pengen keluar negeri juga sebagai motivasi lah ya, Frater. Tidak masalah, Frater. Mungkin nanti di kesempatan yang lain. Amin. Selanjutnya boleh, Frater. Kalau saya juga mirip-mirip dengan Frater Gaspar ya. Awalnya tidak terlalu mengerti dengan yang namanya Imam Diosesan itu, karena asal saya juga waktu kecil itu yang parokinya itu yang didampingi oleh para pastor kapusin. Maka salah satu ketertarikan saya juga masuk seminari itu salah satu jubah mereka itu memang jubah kapusin itu sangat unik kan. Dan itulah konsep saya masih kapusin sampai akhir kelas 3 di seminari menengah. Ketika ada seorang guru agama, pastor juga, Diosesan Medan, dia bertanya, mau lanjut kemana nanti? Saya bilang, kapusin. Setelah mendengar jawaban saya itu, dia kasih sebuah stensilan, selembaran, bertuliskan tentang siapa itu Imam Biarawan, siapa itu Imam Diosesan. Nah, konsep saya di situ setelah membaca Imam Diosesan, Imam Biarawan, wah bahaya nih kalau dibiarain. Konsep saya ini bahaya nih. Bahkan malah saya kembali dengan brother tadi berpikir biar nanti akan di situ seumur hidup begitu. Diosesan identik dengan imamnya masyarakat. Terjun di masyarakat. Justru itu yang membuat saya menarik saya untuk pilih Imam Diosesan. Dan kenapa saya pilih Padang? Memang saya hanya tahu 2 keuskupan, Sibolga dan Padang, dan satu lagi Medan, itu 3. Karena waktu itu seminari menengah di Medan. Disitulah saya tahu yang 3 keuskupan ini. Tapi melihat di Medan sudah banyak dan di Sibolga tidak terlalu kenal,
Lalu saya juga sebagai ketua kelompok GAP namanya, Gabungan Anak Padang. Lalu setiap ketua GAP ini masuk ke Diocesan Padang. Wah, saya merasa punya tanggung jawab. Gitu. Saya harus masuk Diocesan Padang. Itu yang membuat saya pilih Diocesan Padang. Oke, baik. Terima kasih, Frater. Selanjutnya nih, tadi itu terlalu jauh ke belakang, kita agak maju sedikit kembali. Kehidupan selama di seminari. Nah, tentu ada pengalaman, pembelajaran, serta proses bertumbuh dalam iman juga yang dialami oleh frater-frater di seminari. Boleh kisahkan sedikit nih hal-hal yang dilakukan di sana, pengalaman, proses belajar mengajarnya, dan hal-hal yang unik lah selama di sana yang mungkin hal ini berbeda dari selama kehidupan di luar seperti itu. Siapa yang mau mulai dulu? Oh, Frater Purba, Frater Gaspar, Frater Purba boleh. Sebenarnya kalau unik atau tidaknya itu tergantung masing-masing ya. Kalau perjalanan saya memang saya suka belajar, jadi tidak ada masalah tentang hidup studi. Yang menarik adalah ketika berusaha untuk memahami atau mendalami tentang hidup doa. Di situ kadang ada inspirasi atau bayangan dari mana-mana, karena harus berusaha benar-benar mencari dan menemukan kehendak Allah. Dan itu tidak gampang, bahkan dalam doa pun kadang itu terasa kosong, kering, atau sama sekali merasa bahwa doa itu tidak ada artinya. Tetapi justru ketika seminari berusaha untuk menuntut ketekunan dalam hidup doa, di situ pelan-pelan, meskipun terasa kering, ada hasrat yang sangat besar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin ini yang orang di luar seminari kurang mendapatkan kekuatan atau inspirasi tentang hidup doa. Kalau hidup studi mungkin orang luar ada banyak yang lebih pintar daripada kami yang di dalam. Nah, kemudian hidup komunitas ini yang paling luar biasa unik yang saya alami. Saya waktu di seminar itu kenal semua, karena waktu itu hanya 115, kenal semua. Dan dari mana mereka berasal, saya tahu semua. Mereka berasal semua, saya tahu. Bahkan ketika kenal di situ, saya akhirnya bisa berkunjung ke Kalimantan, saya bisa berkunjung ke Sulawesi, dan menurut saya itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa bagi saya. Komunikan. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Kalau pengalaman hidup di seminari selama lebih kurang 7 tahun ya, seminari itu ada 4 aspek pembinaan yang harus diperhatikan dan harus seimbang, hidup doa, kepribadian, intelektual, sama pastoral. Kalau untuk saya secara pribadi yang menantang menurut saya ketika berada di seminari itu hidup rohani, lalu yang kedua juga hidup studi. Saya bukan orang yang hebat-hebat dalam hal studi, maka harus berjuang untuk studi. Karena itu yang saya kembangkan waktu seminari itu soal ketekunan untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Lalu memang untuk hidup rohani ya harus berjuang keras juga. Dalam arti tentu ya kadang ketika ada inspirasi yang datang itu bersemangat untuk mengikuti kegiatan rohani dengan baik. Tapi ketika ada sesuatu masalah atau problem pribadi, kadang ya ikut sebagai rutinitas saja. Tapi bersyukur bahwa pembinaan di seminar itu sangat membantu. Dalam arti itu ada juga yang namanya pembimbing rohani. Nah, pembimbing rohani ini yang sangat membantu untuk menguatkan atau memberikan inspirasi supaya tetap bersemangat seperti itu. Dan bersyukur bahwa selama di seminar itu 4 aspek itu bisa saya ikuti dengan baik, walaupun kadang itu bangun seperti ya. Tapi proses itu semakin mendewasakan, menguatkan juga bimbing saya untuk sampai pada tahap ini. Nah, itu dari saya. Oke, terima kasih Frater. Kalau dari saya, soal dinamika kehidupan seminari seperti dikatakan tadi, ada 4 aspek bidang itu tadi. Dan untuk saya semuanya hal baru sebenarnya, ya, dari seminari menengah ke seminari tinggi juga. Karena di seminari memang, terutama di seminari tinggi itu, kemandirian itu dituntut untuk tinggi begitu. 200-an orang dan pimpinannya hanya 10 orang. Siapa yang mau lihat kita? Itu yang menarik. Dan juga salah satu yang menarik perhatian saya juga di seminari tinggi itu adalah sense merasa itu. Sense merasa itu bahwa terutama untuk panggilan itu sendiri ya. Karena saya melihat ketika semakin terus kita di dalam, semakin merasa kita bahwa ini
Tuhan kau panggil aku tidak, Tuhan kau panggil aku enggak. Iya, semakin merasa kita. Benar. Dan kalau kita tidak merasa itu, akan lebih merasa berdosa lagi kita. Gimana nih, aku belum kenal Tuhan nih. Gimana sih maunya? Iya, untuk aku itu yang menurutku untuk sulit yang selalu diproses dan terus belajar terus menerus ya. Makanya juga kalau dikatakan hidup doa tamat tidak juga ya kan. Ya. Paling berat karena harus mengenal itu terus kan. Iya, untuk saya itu yang paling unik dan sangat menantang. Merasa bahwa juga Tuhan cinta sama saya juga mencintai Tuhan. Dan buktinya apa? Dari sendiri. Itu yang jadi ketika saya sampai di tahap selesai S1, S1 dan sampai sekarang akan sangat berdosa sekali saya kalau tidak ada merasa mengenal itu. Iya. Itu kalau dari saya. Oke, terima kasih brother. Nah, ini tadi kan sedikit nih biar juga umat-umat tahu tentang seminari itu apa dan bagaimana. Mungkin frater-frater boleh sedikit mempromosikan nih. Apa sih itu pembelajaran di seminari seperti apa? Dan mungkin nih ada stereotip. Kalau dulu saya pernah berpikir karena di seminari itu baik seminari menengah atau seminari tinggi itu kan kalau untuk yang calon imam kan pasti banyak laki-laki semua nih. Ada yang senior junior seperti itu. Mungkin mana tahu ada juga yang berpikiran perlakuan senior ke junior itu masih ada mungkin yang kayak peloncoan mungkin atau terus macamnya mana tahu itu juga menjadi pertanyaan dari umat mana tahu yang pikiran-pikiran seperti itu sehingga masih mempertimbangkan untuk memutus atau mengirimkan anaknya untuk mau masuk seminari. Kalau itu mungkin Father Chandra lebih cocok. Ya, kalau dari saya seminari menengah memang ada kecondongan itu senior junior itu ada memang ya. Tapi sebenarnya tidak juga sebenarnya. Karena niat baik dari abang-abang kelas kita itu sebenarnya mau melatih kita bagaimana menghormati mereka yang lebih tua dari kita. Untuk saya melihat begitu ya. Sehingga saya tidak melihat itu bahwa itu senior junior. Itu mau mengajari kepada saya begitu. Maka saya juga termasuk heran juga dengan di salah satu di keuskupan kita begitu lah. Karena seminari fraternya di seminari tinggi itu frater paling sedikit itu frater Padang. Iya, kalau dihitung luasnya wilayah Padang ini dan besarnya jumlah MK, katedral 200 apa segala macam. Belum di Pekanbaru, belum Dumai pun banyak, yang tempat saya ini baru banyak. Tapi kenapa yang muncul itu satu. Nah itu saya masih juga kadang-kadang penasaran juga dengan itu semua. Tapi yang mau saya katakan di situ bahwa sebenarnya memang untuk di awal kita tidak selalu kenal bahwa inilah panggilan saya. Memang cara Tuhan memanggil kita itu unik. Tidak persis seperti apa yang kita bayangkan. Tapi perlahan merenungkannya kembali, semakin dalam kita merenungkannya, baru kita lihat bahwa oh iya Tuhan panggil saya rupanya. Iya, saya pun tak pernah mengatakan bahwa saya, bayangkanlah dari sekelas PT anak kebun berhenti sekolah dan akhirnya masuk asrama karena bandel lalu tiba-tiba sudah berada di sini mutabisan. Logika Tuhan nggak main di situ. Benar. Tapi kita juga direnungkan, memang rahmat Tuhan itu bekerja gitu lah. Jadi panggilan itu bukan semata-mata urusan saya, bukan. Urusan Tuhan dan urusan saya. Dua-duanya. Maka untuk kalau dibilang orang, bukan panggilan saya sih. Belum tentu. Tergantung kemauan kita sebenarnya. Sama seperti saya kalau sudah bertekad mau jadi dokter, saya akan berjuang jadi dokter toh. Benar. Lalu saya sudah tahu nih panggilan saya jadi dokter. Kan belum tentu juga. Ya, benar. Tapi ketika tekad juga sudah ada jawaban juga menentukan. Tuhan yang menyediakan rahmat kan. Sekarang kita bagaimana? Maka saya katakan begitu. Cobalah masuk ke seminari untuk menemukannya kembali kan. Itu dari saya sih. Oke, mantap Pastor Chandra. Selanjutnya boleh jadi Pastor Purba atau Pastor Gaspar. Saya setuju apa yang dikatakan. Yang setuju adalah gambarkan tentang Saverian. Ya, gambarkanlah Saverian itu seperti apa. Kalau mau masuk Saverian itu pertama-tama bukan orang normal. Kami itu bisa dikatakan orang yang gila karena Yesus. Ya, dan makanya saya bilang setuju. Karena memang kami itu masuk Saverian memang pertama tertarik menjadi misionaris, kemudian berusaha untuk benar-benar sungguh-sungguh menjadi misionaris.
karena bagi saya sendiri ya, bukan bagi nggak tahu Frater Xaverian yang lain itu bagaimana. Karena saya benar-benar berusaha untuk menghidupi atau memperjuangkan panggilan saya sebagai misionaris. Jadi kalau umpamanya orang di luar sana melihat, oh, kok berani ya masuk Xaverian, padahal saya sakit-sakitan, ya. Terus nanti harus diutus ke negara yang akses kesehatannya nggak ada sama sekali, kok berani. Nah, di situ pun itu bukan saya sendiri yang bekerja, tetapi Tuhan juga bekerja, dan saya pun bersama dengan konfrater yang lain atau pastor yang lain itu juga saling mendukung. Jadi kalau di pembinaan kami di Xaverian itu tidak ada namanya senior junior, bahkan tingkat 1 manggil tingkat 4 aja langsung panggil nama. Bahkan ketika kami berdebat pun tidak ada kamu junior, kamu senior, tidak ada. Bahkan ketika dengan pastor pun karena diajarkan kami menjadikan dunia satu keluarga, kami semua adalah keluarga dalam Kristus, kita semua adalah saudara. Nah, dan juga ini keterlaluan kan, panggil nama pastor itu langsung panggil nama. Tetapi bagi kami itu adalah menunjukkan rasa persaudaraan di antara kami. Tetapi kami tidak tunjukkan itu depan umum ya. Rahasia, tapi ya saya sharingkan di sini. Sedikit bocoran. Memang rasa persaudaraan itu pun membuat kami ya, meskipun kami berantem, tetapi kami berusaha benar-benar menghidupi, menjadikan dunia satu keluarga. Jadi nggak usah khawatir orang Bapak Ibu di sana. Kalau mau masuk menjadi Xaverian, kita semua saudara. Kita seorang bersaudara. Oke, lanjut Frater Gaspar, boleh Frater? Baik, kalau dari saya karena tadi diminta juga untuk memperkenalkan seminari tinggi. Di Pulau Sumatera ini ada 6 keuskupan dan tempat pembina untuk calon imam diosesan itu pusatnya di Pematang Siantar, tepatnya di Kelurahan Sinaksa. Disitulah tempat pembinaan para frater dipersiapkan untuk menjadi imam-imam diosesan di 6 keuskupan ini, dan salah satunya Keuskupan Padang. Lalu yang kedua berkaitan dengan senior junior itu, saya setuju dengan dibilang contoh tadi ya. Pertama, soal saling mengenal dan juga saling menghargai seperti itu. Memang ada waktu tertentu kita bisa bercanda dan sebagainya. Contohnya seperti kami di Praunia Keuskupan Padang bersama rekan-rekan frater, bahkan dengan moderator Praunia juga. Ketika waktu rekreasi bersama, bisa kami saling mengejek, bahkan saling mengingatkan dan sebagainya. Dan itu sesuatu yang baik karena apa? Ketika kami sudah mengenal di seminari tinggi, kami berjumpa di paroki itu tidak ada batas di antara kami. Artinya saya sudah mengenal karakter teman saya, adik saya. Di ketika ada sesuatu saya juga bisa mengingatkan, atau dia juga bisa mengingatkan saya ketika saya ada sesuatu yang tidak benar seperti itu. Dan itu sesuatu yang baik untuk saya, untuk saling mengingatkan dan juga saling menjaga seperti itu. Karena kadang ya ada yang diam-diaman seperti itu. Memang ada dalam komunitas itu, tapi itu tidak berlarut-larut. Artinya ya mungkin hari ini ada sedikit selek atau apa itu, ya besok udah selesai, nggak perlu lagi dibahas-bahas. Dan itu sesuatu yang menurut saya baik. Itu juga kami pelihara atau kami jaga dalam konteks kami di Frater Praunia Keuskupan Padang sampai sekarang. Itu sesuatu yang baik. Boleh pesan sedikit? Boleh Frater. Pesan saya sedikit untuk orang muda. Sebenarnya orang muda itu paling asik, paling enak untuk mencoba begitu. Selagi masih muda, orang masih rata-rata memaklumi kesalahan kita karena momennya untuk mencoba begitu. Maka kalau untuk saya, jangan pernah takut orang muda itu mencoba untuk masuk seminari. Iya, karena tidak ada salahnya. Justru kita ketika masuk seminari, kita akan semakin menemukan pilihan kita lebih baik. Maka terutama untuk orang muda Keuskupan Padang, saya berharap semakin menantang diri begitu, mencoba banyak hal, termasuk salah satunya calon imam. Diosesan Padang. Diosesan Padang. Xaverian juga. Maju sambil gemetar. Maju sambil gemetar katanya. Sambil gemetar. Oke. Selanjutnya tadi kehidupan dan sedikit promosi tentang kehidupan di seminari. Kita maju ke persiapan tabisan yang akan datang nih, Frater. Kira-kira bagaimana persiapan dari masing-masing frater, baik persiapan batinnya ataupun persiapan-persiapan lainnya yang dipersiapkan menjelang tabisan diakon tanggal 4 Oktober mendatang? Baik, kalau dari saya meminjam istilah Pastor Daniele, pemimpin retret kami, maju sambil gemetar. Itu istilah yang dipakai ketika kami retret.
dalam arti tertentu saya melihat bahwa untuk persiapan diakon ini setelah menyelesaikan proses pembinaan di Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar, lalu kembali ke uskupan dan ditempatkan di paroki tempat persiapan diakon, saya semakin terbantu karena kehadiran para pastor juga. Para pastor di paroki membantu, mendukung saya juga dalam proses persiapan. Lain kedua juga kehadiran umat untuk mendukung, mendoakan juga itu sangat baik untuk saya sebagai bentuk dukungan dan juga cinta mereka untuk saya. Lalu untuk saya sendiri, memang ketika mendengar retret pada tanggal 23 yang lalu sampai hari Kamis kemarin lah, itu sungguh mempersiapkan diri dalam arti untuk batin bahwa saya sudah mempersembahkan diri sebetulnya untuk siap ditebiskan menjadi diakon di Keuskupan Padang dan kelak menjadi imam di Keuskupan Padang. Nah, karena itu untuk saya pribadi, ya kalau bilang ragu-ragu tidak ada lagi seperti itu. Hanya kesiapan batin untuk menyambut momen tabisan itu yang masih deg-degan seperti itu. Nah, itu dari saya soal persiapan sejauh ini. Oke, terima kasih Pastor Gaspar. Selanjutnya, Ya, kalau saya memang serahkan diri saya kepada Tuhan. Ini adalah komitmen saya, betul. Tetapi ya seperti dikatakan Father tadi, bahwa ini istilahnya panggilan dari Tuhan dan jawaban dari saya. Dan hidup yang saya persembahkan pun bukan untuk saya sendiri. Memang saya punya buat komitmen, tetapi karena saya merasakan bahwa Tuhan itu mencintai saya semakin yakin bahwa saya harus membagi cinta yang Tuhan yang saya terima itu kepada orang-orang. Dan disitulah, ya tadi ada retret juga ada persiapan formasi sekolah di seminari menengah, seminari tinggi. Dan saya merasakan semakin yakin bahwa inilah panggilan saya dan hati pun sudah siap. Memang ada kekhawatiran atau kecemasan nanti seperti apa, apalagi saya punya masalah kesehatan yang di perut yang kadang tidak bisa menahan buang air besar seperti itu, karena sudah dalam setahun kemarin operasi hanya 3 kali. Jangan tambah-tambah, 3 kali cukup ya. Itu dari segi fisik saja saya cemasnya, kemampuan fisik saya juga belum atau tidak sebagus sebelum saya operasi itu. Tapi dari segi hati, pikiran, dan juga rohani saya, spirit saya sudah siap sepenuhnya. Oke, terima kasih Pater. Selanjutnya, Kalau saya soal persiapan batin, untuk saat ini saya begitu yakin. Begitu. Untuk saat ini saya sangat yakin sekali begitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang sebelumnya masih diganggu oleh pikiran tesis begitu, karena yang belum selesai tesis saya ya. Nah, tapi untuk saat ini saya meyakinkan, dan setelah retret saya sungguh merasakan rahmat Tuhan itu begitulah. Sehingga saya sungguh-sungguh merasa yakin dan siap untuk dihabiskan. Itu saja yang saya katakan. Oke. Terima kasih. Berarti dari frater-frater selama persiapan ini, adakah momen-momen haru yang mungkin dirasakan dari rahmatnya Tuhan itu? Sedikit maksudnya kayak Tuhan itu benar-benar menyentuh hati frater mungkin, sehingga di satu momen ini kayak tadi Frater Chandra bilang saya sudah siap, berarti kan ada satu momen atau satu hal yang benar-benar mengena seperti itu. Adakah? Kalau saya terutama di masa retret ini, untuk saya memang awalnya tidak terlalu mempersiapkan diri begitulah ya, tidak terlalu mempersiapkan diri, tapi pada akhirnya ketika bersharing, bercerita bersama pembimbing retret, dan akhirnya mendalami kitab suci yang menjadi bahan retret itu, saya semakin yakin bahwa memang kalau mau dilihat dari segi persoalan, tidak ada habisnya persoalan itu. Tantangan, khawatir, tidak ada habisnya. Jadi kalau mau mengkhawatirkan itu, rugi rasanya. Akhirnya saya berpikir bahwa rugi rasanya memikirkan itu. Kenapa saya tidak mau memilih yang baiknya aja? Seperti ada satu momen yang cukup menarik juga di momen retret kami ini, dibacakan teks kitab suci. Ada satu kata yang Pastor Daniel ungkapkan, kisah tentang, ada kata lalu. Nah, tentang membasuh kaki. Tentang membasuh kaki. Lalu ada di kalimat ayat 13 nih kuasa itu. Tertulis lalu kami bingung semua lah kan. Lalu apa maksudnya? Karena Yesus adalah guru dan raja membasuh kaki. Lalu apa ini? Lama kami memahami kata lalu. Hanya mau bilang bahwa
Yesus itu adalah pelayan. Apa yang mau saya katakan? Bahwa ternyata memang kami pun masih harus belajar banyak untuk mengenal Tuhan ini, Pak. Iya. Dan itu semakin membuat saya merasa rugi mengkhawatirkan hal-hal yang praktis gitu ya. Karena selagi manusia siapa yang tidak bisa bersalah. Tapi sangat rugi, lebih paling rugi lagi kalau saya tidak kenal Tuhan saya yang ini kan, yang saya dalami ini. Itu sih yang membuat saya semakin yakin bahwa saya siap dan melihat beberapa spiritualitas hidup baru lagi dengan analogi Pastor Daniel yang sampaikannya. Akhirnya menginspirasi saya juga. Memang dari diri juga harus yakin juga dengan itu dan bertanya siapa yang menguasai dirimu. Itulah yang membuat saya semakin yakin di masa retret ini dan percaya diri begitu bahwa ini jalan saya dan Tuhan yang bagi saya. Tuhan mantap. Lanjutnya mantap. Baik, kalau dari saya, momen retret yang menurut saya sangat menarik itu ketika di hari kedua ada satu momen di mana kami membahas tentang perutusan para murid Yesus memilih 12 rasul lalu mengutus mereka. Nah, kami sedikit membahas tentang masa lalu para murid ini. Nah, orang-orang dipanggil itu bukan orang-orang yang belajar filsafat atau belajar suci dan sebagainya, tapi orang-orang sederhana yang dipanggil. Iya. Katakan orang-orang kelas kepala seperti itu, tapi mereka dipanggil untuk menjadi pelayan. Lalu yang kedua itu ketika dibuat analogi, saya semacam tertarik bahwa ketika kau sudah dipanggil, kau harus meyakinkan dirimu. Selain Tuhan meyakinkanmu, kau juga harus meyakinkan dirimu. Kau dipanggil, apapun situasimu, apapun masa lalumu itu Tuhan memanggilmu. Itu yang harus meyakinkan dirimu. Dan hal itulah yang membuat saya semakin semangat mengikuti retret itu. Dengan materi yang disampaikan Pastor Daniele dan juga sharing-sharing yang kami sampaikan ketika pertemuan itu justru sangat membantu saya. Lalu yang kedua tentang belajar tentang spiritualitas baru di Biara Sakerian. Saya tertarik karena apa? Di Biara itu kami hidup bersama dengan ada 3 pastor yang katakanlah sudah tua ya, sudah umur 80-an, ada yang sampai 90-an. Tapi semangat hidup doanya itu yang sangat inspirasi saya juga. Jam 5:30 sudah bangun ke kapel berdoa. Lalu yang kedua, malam setelah makan malam masih sempat untuk doa rosario. Makanya saya bersama Pak Chandra waktu diajak untuk ayo doa rosario. Lalu yang ketiga ibadat siang. Lalu yang ibadat sore bisa bersama. Itu yang membuat saya semakin bersemangat, lalu juga semacam menemukan sesuatu yang baru. Walaupun memang di seminari kami menghidupi itu juga, tapi ketika di biara bersama dengan para imam kita yang sudah tua tapi semangat untuk hidup doa masih kuat, itu yang sangat menginspirasi saya bahwa ketika saya menjadi diakon, menjadi pelayan juga saya harus melayani. Tapi untuk melayani itu pertama-tama harus hidup rohani itu kuat, hidup doa kuat. Dengan demikian saya juga bisa membagikan hidup doa saya kepada umat yang saya layani di paroki. Itu dari saya. Oke, terima kasih Pastor Gaspar. Terakhir Pastor Purba. Kebanyakan poinnya sama sih. Oke, Apakah perlu saya ulang? Tapi Tapi dari yang ada sedikit yang berbeda karena saya membuat lamaran untuk diakonat itu 3 kali. Ya. Bulan Januari, bulan Maret, akhirnya bulan Mei. Lamaran pertama itu gagal karena ada masalah sedikit. Lamaran kedua adalah format dari tulisan lamaran saya tidak sesuai dengan ketentuan serikat. Yang ketiga akhirnya diterima. Nah, di situ sebenarnya hanya masalah administratif. Tapi saya melihat bahwa proses seperti ini membuat saya semakin sadar bahwa perlunya berjuang. Seperti dikatakan kedua frater teman saya ini, ada namanya berjuang. Tapi juga dalam berjuang itu bukan hanya menggunakan otot atau badan saja, tetapi menggunakan kemampuan psikologis dan juga hidup spiritual. Dan kemudian itu memang dalam proses ada banyak hal terjadi dan akhirnya dikumpulkan dan dikuatkan melalui retret. Nah, retret ini yang menurut saya menarik ya gitu, kata lalu itu. Yesus adalah Tuhan. Dia melayani, kemudian dia membasuh kaki, lalu bingung kami. Berarti memang berakhir di kata lalu. Tidak.
kalimat lanjutan sebenarnya. Itu memang itu saya juga merasa saya bego sekali ya. Tidak bisa menyimpulkan seperti itu padahal itu simpel sekali. Itu sepertinya yang kadang saya harus benar-benar menargetkan atau hidup saya itu arahnya satu saja sebenarnya. Melihat Yesus. Semuanya harus tertuju kepada Yesus. Dan hal yang lain-lainnya tentunya akan mengikuti seperti yang dikatakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segalanya akan diberikan kepadamu. Saya merasa bahwa ketika fokus kepada Yesus, semuanya memang akan ada tantangan. Tetapi di situ pun akan ada jalan. Di mana ada tantangan, di situ ada jalan, dan di situ akan menguatkan saya. Oke, baik. Terima kasih, Frater. Selanjutnya, terakhir sebelum closing, kita pengen dengar ini. Moto tabisan diakon yang akan datang dari masing-masing Frater. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, moto tabisan saya dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9. Tinggallah di dalam kasihku. Tinggallah dalam kasihku. Ya, itu moto saya. Dan memang nih moto ini saya temukan ketika selesai tahun orientasi pastoral. Ketika tingkat 1, moto saya dari Injil Yohanes juga, itu bukan urusanmu. Dari Injil Yohanes. Lalu ketika naik tingkat 3 sampai tingkat 4 itu ada apa Tuhan? Ada apa? Nah, itu dari diskusi antara perwira Cornelius. Lalu sampai pada tingkat 5, disitulah saya mendapatkan moto ini, dan ini juga yang menjadi inspirasi saya untuk kehidupan di seminari. Tinggal dalam kasihku, artinya tinggal dalam kasih Tuhan semata-mata bukan untuk mendapat yang enaknya saja atau semua perjalanan mulus, tetapi ketika tinggal dalam kasih Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan kita mengandalkan Dia. Saya secara pribadi